Ya, Kiai Haji Azhar Rashidi, MPD, dan juga peserta taklim hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini pengajian rutin taklim memasuki putaran keempat bulan ke-10 Suaranya, Uma. Safari Dakwah pengajian virtual Perwati. Buya Umi yang berbahagia sebagai penyelenggara, pengurus pusat Perwati, dan sebagai tuan rumah adalah pengurus daerah Nusa Tenggara Barat. Pada pagi ini kita akan sama-sama mengikuti pengajian dengan tema etika bergaul bagi muslimah yang akan disampaikan oleh Buya Kiai Haji Azhar Rashidi, MPD. Buya Umuna semuanya, selamat mengikuti. Saya serahkan kepada pembawa acara kita hari ini, Umuna Miratun Hazah, SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih acara saya ambil alih. Terima kasih kepada Umi Lia Haksorini Ramalia dari pengurus pusat yang telah mengantarkan acara Safari Dakwah bulan ini kepada kami yaitu PD Perwati NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti Pusat maupun daerah serta organisasi fungsional dan serumpun Perti. Ketua Umum PP Perwati Umuna Doktranda Hajah Asdirwati Ali MM. Buya Dr. Kiai Haji Azhar Rashidi MPD selaku penceramah kita pada pagi hari ini. Dan Ibu Penasehat Pembina PP Perwati. Yang terhormat para ketua dan pengurus pimpinan Pusat Persatuan Wanita Islamiyah, Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati dan jajarannya. Para ketua dan pengurus pimpinan daerah Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati dan jajarannya. Serta umi-umi majelis taklim yang hadir baik dari pengurus pusat maupun daerah serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri acara Safari Dakwah pengajian virtual Perwati pada pagi hari ini. Hari Ahad tanggal 26 Zulhijjah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Juni 2025. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan, hadiahkan buat baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kelak nanti kita bersama keluarga mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita beranjak ke acara. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara pengajian ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 30-31 yang akan dibacakan oleh Ananda Ayuni Rihana
dan sari tilawah oleh Ummi Miftahul Jannah MPD. Kepada Ananda Ayuni Rihana dan Umi Miftahul Jannah MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putri mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putri saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memalukan kakinya, agar ketahuilah perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Wallahu al-muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses menutup bagian ini dengan kemenangan. Terima kasih kami ucapkan buat Ananda Ayuni Rihana dan Umi Miftahul Jannah MPD. Apa dimiliki? Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh Ummuna Doktranda Hajah Asdirwati Ali MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suaranya Suara saya sudah terdengar? sudah, tapi agak mantul. Aku bangkit dan memberi pahlawan. Suaranya Oke. agak mantul. Baik, kalau begitu. Jus beberapa kali. Ayatnya Apakah sudah kedengaran? Sudah. Sudah. Sudah Umi. Baik, terima kasih. 33 atas Chinese Taipei. Ini apa ya? Videonya yang nggak kelihatan, Ibu. Ananda Lenggo, Video Ibu yang nggak kelihatan. video ya. Iya. Tapi ini Aduh. kelihatan dari samping. Astagfirullahaladzim. Ada apakah gerangan? Nah. Mohon maaf. Nah ini. Dikit lagi, Bu. Ini agak rusak ini. Dikit lagi ke kiri. Ya. Nah, Ya. Udah, Bu. saya rasa begitu ya. Ya, Bu. Begitu ya Ananda. Ya, udah bagus. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mohon maaf karena di laptop IT saya agak terganggu sedikit ini. Nanti yang mana yang saya mau ambil saya tidak tahu nih. Apakah yang di laptop atau yang di HP. Yang penting sudah bisa kita dengar ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka Allahumma bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum, pengurus, pimpinan pusat dan daerah, serta organisasi fungsional dan serumpun Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Yang terhormat, ceramah kita hari ini, Abuya Kiai Bu Ketum, suaranya hilang. Hilang. Suaranya hilang. 25. Bisa kedengeran? Bisa. Sekarang Bisa ya? ya terdengar jelas. Baik, saya ulangi.
Yang kami hormati Ketua Umum, pengurus, dan pimpinan pusat, daerah, serta organisasi fungsional dan serumpun Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Yang kami hormati penceramah kita hari ini, Abuya Kiai Azhari Rashidi MPD, yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Dari pagi, mohon maaf Buya, agak terganggu sedikit IT-nya. Yang kami hormati ibu-ibu pengawas dan pembina, ibu-ibu penasehat, pimpinan pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perwati. Yang terhormat para ketua dan pengurus daerah Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati serta jajarannya, para ibu-ibu pengurus pimpinan pusat Perwati, umi-umi, majelis taklim yang telah hadir pada saat hari ini, pusat maupun daerah yang saya banggakan. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan organisasi pusat yang kami undang pada pagi ini. Umi-umi dan buya-buya, hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, para undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Safari Dakwah bulan Juni 2025 ini dengan tuan rumah pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, turi teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal akhlak dan etika pergaulan. Salawat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapat syafaat dari beliau pada hari akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pengajian taklim yang dirahmati Allah, kegiatan Safari Dakwah ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama di Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perwati untuk memperkuat peran muslimah dalam kehidupan sosial dan spiritual. Terlebih dengan tema yang kita angkat yang sangat relevan pada saat ini adalah etika bergaul bagi muslimah. Kita diingatkan kembali bahwa orang muslimah bukan hanya dituntut berilmu, namun juga berakhlak mulia dalam pergaulan di masyarakat sehari-hari. Etika dalam pergaulan bagi muslimah bukan sekedar sopan santun lahiriah, tetapi juga mencakup batasan syariat, menjaga kehormatan diri, memilih lingkungan yang baik, serta menampilkan akhlakul karimah dalam interaksi sosial, baik dunia nyata maupun di media sosial. Di tengah tantangan zaman modern, di mana batas antara yang ma'ruf dan yang mungkar kian kabur, kita memerlukan pondasi keimanan dan ilmu agar tetap berada dalam koridor yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan Safari Dakwah ini menjadi salah satu upaya untuk menguatkan benteng moral dan karakter kita sebagai muslimah yang beriman, cerdas dan berdaya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, surat Al-Luqman, yang artinya, dan janganlah kamu merendahkan suaramu dalam berbicara, dan berjalanlah dengan sopan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dalam pergaulan seorang muslimah harus menjaga adab bicara, perilaku, sopan, lembut,
namun tetap memiliki prinsip dan harga diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hadis riwayat Muslim, artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini menjadi pengingat bahwa dalam pergaulan ucapan yang baik adalah kunci. Sebagai muslimah, kita dituntut untuk tidak ikut-ikutan gibah atau bergunjing, menyebar hoax, atau berkata kasar, apalagi di media sosial yang kini sering menjadi ladang fitnah. Etika bukanlah sekadar aturan kaku, melainkan bagian dari keindahan Islam yang menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita. Sebagai seorang muslimah, kita tidak hanya dihargai dari penampilan semata, tetapi dari akhlak dan adab kita dalam bergaul. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan, sekaligus memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sosial, dalam etika. Umi-umi dan Buya yang dirahmati Allah, hal ini akan diterangkan lebih jelas dan rinci oleh penceramah kita nantinya, yaitu Abuya Kiai Haji Azhari Rashidi MPD. Terima kasih Buya telah bersedia hadir memenuhi undangan Perwati. Walaupun kita tahu dalam keadaan yang sangat sibuk dan padat dalam kegiatan, terutama memimpin sebuah pesantren modern di NTB sana, yang saya sudah berkunjung ke sana. Yang saat ini tentunya sedang menerima murid baru ya Bu ya. Alhamdulillah masih menyempatkan hadir bersama kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Buya. Di samping itu beliau juga sebagai ketua harian atau ketua pelaksana pimpinan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat. Hadirin jamaah Safari Perwati yang saya banggakan, itu mari kita simak bersama. Kita buka hati dan pikiran dengan apa yang akan dijelaskan beliau pada pagi hari ini, agar kita mendapatkan pemahaman yang benar, tidak hanya dari sosial, tetapi juga dari sisi hukum Islam. Tentu yang membawa manfaat bagi kita, menambah ilmu, dan memperkuat akhlak serta adab kita dalam kehidupan sehari-hari. Memperkuat komitmen kita untuk menjadi muslimah yang berakhlak mulia, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam ranah digital yang sedang booming saat ini. Hadirin pengajian taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kegiatan safari dakwah ini, kita jadikan momen untuk saling menguatkan, meneladani para perempuan salihah seperti Sayyidina Fatimah Azhari yang dikenal dengan kesederhanaannya, kesantunannya, dan keteguhan imannya. Oleh karena itu, mari kita didik diri kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi muslimah yang santun, berilmu, dan beretika. Bukan karena ingin dihormati manusia tentunya, tapi karena ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita Abuya Kiai Azhari Rashidi MPD, serta panitia pusat, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Wabil khusus kepada tuan rumah hari ini dari pimpinan daerah Perwati Nusa Tenggara Barat dengan ketuanya Bu Roh Mulyati serta sekretaris
Miratul Hamzah, tentunya dengan segenap pengurus Perwati Nusa Tenggara Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi tuan rumah safari dakwah bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala dengan yang setimpal. Akhir kata, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya mengajak kita semua untuk terus semangat menuntut ilmu, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menjadikan Majelis Taklim Perwati sebagai wadah yang membawa manfaat, keberkahan, dan kebaikan bagi umat, bangsa, dan agama kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Izin Ibu pembawa acara, sebelum saya mengucapkan salam, saya ingin berpantun sedikit. Apakah diizinkan? Silahkan, Umi. Baik. Berlayar ke perahu di lautan. Cakep. Angin sepoi menyentuh rasa. Cakep. Mari jaga etika dan akhlak yang budak sopan. Agar muslimah mulia di dunia dan di surga. Amin. Buah manggis manis rasanya dipetik pagi saat embu menetes. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu hari ini membawa berkah dan sukses bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pembawa wabarakatuh. acara. Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutannya Ketua Umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati Pusat, yaitu Umi Dr. Anda Hajah Asdirwati Ali MM. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya, ya. Dan semoga apa yang beliau harapkan terwujud ke masa yang akan datang. Baiklah, kita beranjak ke acara yang keempat, yaitu sesi foto bersama atau pengambilan dokumentasi yang akan dipandu oleh Umi Selvi Yalni SH. Kepada beliau dipersilahkan. Umi Selvi udah ada? Sudah? Oh iya, kita persilahkan Umi untuk mengambil alih. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita Umi, Buya, saat ini kita memasuki foto bersama. Marilah kita berpartisipasi dalam foto bersama ini untuk mengabadikan momen taklim pagi hari ini. Diharapkan kepada Umi dan Buya semuanya untuk membuka link, untuk membuka kamera agar momen safari dakwah hari ini dapat kita abadikan. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk membuka kamera. Baik, di dalam link Zoom meeting saya lihat ada 3 slide. Mohon untuk Umi dan Buya standby. Oke, mari kita mulai pengambilan dokumentasi safari dakwah hari ini. Oke, 3, 2, 1. Selanjutnya, slide kedua. 3, 2, 1. Mohon ditahan 1 slide lagi. Tiga, 2, 1.
Satu slide lagi mohon Umi Buya. 1, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Dokumentasi hari ini sudah kita abadikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara saya ambil alih lagi. Terima kasih kepada Umi Selvialni yang telah memandu acara foto bersama atau pengambilan dokumentasi di acara Safari Dakwah pada pagi hari ini. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu acara yang kelima, ceramah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Buya Dr. Kiai Haji Azhar Rashidi MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Buya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tadimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tentu yang sama-sama kita hormati dan banggakan Umuna Ketua Umum Persatuan Udah Terbaik Islamiyah bersama seluruh jajaran pengurus PP dan juga seluruh pengurus PD yang ada yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 26 Zulhijjah 1446 Hijrah yang berpadan dengan tanggal 22 Juni 2025, kita semua Allah masih berikan kepercayaan untuk kita hidup, dan mudah-mudahan ini apakah kita hidupnya ini ada dua pilihan. Ya. Jadi kita ini dikasih hidup umuna itu kan ada dua pilihan. Yang pertama, Allah menganggap kita belum cukup amal, sehingga Allah panjangkan umur kita. Yang kedua, Allah menganggap kita masih berlumuran dosa, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertaubat. Nah, kira-kira para umuna, para buya yang kami hormati, kita ini masuk di golongan yang mana? Apakah mungkin dianggap amal kita mungkin kurang cukup, belum banyak, belum siap, sehingga Allah kasih kita umur yang panjang? Ataukah mungkin karena yang kedua tadi, karena berlumuran dosa, sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk kita bertaubat. Nah, maka dari itu, mudah-mudahan kita bisa masuk yang pertama. Ya. Kalaupun mungkin misalnya para umuna mendapatkan panggilan lebih awal. Karena kita sebagai umat Rasulullah itu ada 3 panggilan. Panggilan pertama hayal shalah, panggilan kedua yakni untuk kita berhaji, itu dijelaskan. Yang ketiga kalimat istirja, innalillahi rajiun. Nah, tapi sekiranya yang ketiga ini kita pasti dan pasti tidak bisa tidak. Kalau mungkin yang pertama, yang kedua bisa saja kita mengelak, mengatakan tidak mampu dan sebagainya. Tapi yang terakhir, istirja kalimat inna lillahi wa inna rajiun, itu pasti dan pasti. Dan kami saya pribadi umuna ketum ikhlas dan bersedia. Silakan para umuna duluan, tidak apa-apa. Kami yang terakhir, tidak masalah. Insya Allah kami siap terakhir umuna, para umuna duluan juga nggak apa-apa, boleh. Ya. Yang kedua, selawat dan salam pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita bersama keluarga tercinta mendapatkan syafaat
pertolongan baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan pertolongan kelak pada hari kiamat, tentu kita pada saat ini harus mengenal siapa itu baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mungkin di antara kita, karena kita ini adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentu kita dengan talqin kita yakin bahwa itu semua adalah ada. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa annallaha yab'atsu man fil qubur, Allah akan menjadi kita kelak pada hari kiamat di dalam kubur kita bersama. Pada hari ini tema yang diangkat adalah sangat luar biasa. Sebab apa? Nabi sendiri sangat memuliakan bagaimana seorang muslimah, bagaimana martabat seorang perempuan. Begitu Rasulullah berkali-kali menyebutnya. Ya, bahkan di dalam doa pun juga seorang muslimah, seorang ibu ini mendapatkan yakni peringkat ketiga. Yakni ada 7 doa yang wajib Allah kabulkan. Yang ketiga adalah seorang ibu. Doanya Rasulullah, doa anak yatim. Yang ketiga doanya seorang ibu. Tetapi ibu ini ada ilatnya di situ. La tusyirku billah. Seorang ibu yang tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini mari mungkin sedikit barangkali kami mengajak kepada kita bersama, khususnya kepada para umunah, bagaimana etika seorang muslimah dalam bergaul sehari-hari. Yang pertama tentunya bagaimana seorang muslimah itu menjaga dia punya hati. Ini yang paling utama. Bagaimanapun menjaga pakaiannya, bagaimanapun menjaga pergaulannya, tapi hatinya nggak dijaga, maka itu akan sirna sia-sia belaka. Sebab apa Rasul katakan? Inna fil jasad mulghah. Di dalam tubuh manusia ini ada satu gumpalan. Ada segumpal daging. Faidha soluhat, soluhat kullu amal. Kalau daging ini baik, bagus, insya Allah amal kita, pergaulan kita, tata cara kita berbicara, sopan santun kita akan baik. Faidha fasadat fasadul amal. Tetapi kalau kita punya daging itu, ya, rusak, busuk, maka akan rusak kita punya pergaulan. Akan rusak kita punya tutur kata. Akan rusak kita punya sopan santun. Akan rusak cara kita berpakaian. Sebab apa? Itulah yang namanya daging. Faqalu, maka para sahabat menjawab, mal mulghah ya Rasulullah. Apakah yang dikatakan daging Rasulullah? Wahyal qalb. Maka Rasul katakan adalah hati. Maka yang pertama yang harus kita jaga oleh muslimah maupun juga oleh para buya adalah hati kita yang pertama. Maka dari itu kami mengajak kepada para umunah, mari jaga hati kita. Sebab dengan etika hati yang pertama, itu akan melahirkan berbagai aspek kehidupan yang insya Allah nanti akan mengikutinya. Kalau saja hati kita menjadi mudghah yang baik. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu dalam keseharian, ya, Bapak sekalian, bagaimana tadi dalam surat An-Nur Allah jelaskan kepada kita, bagaimanapun pula dalam keseharian kita seorang muslimah ada hal-hal yang amat sangat berat. Ya. Beratnya apa? Tatkala seorang muslimah melakukan hal-hal yang mungkin saja bertentangan, yang keluar dari norma agama, maka para buya, maka para suaminya lah yang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh seorang muslimah atau oleh seorang istri. Istri tidak sholat, maka suaminya bertanggung jawab. Istri bahkan maaf, punya hutang besar pun juga suami tanggung jawab. Bukan hanya amalan, bahkan finansial dunia pun juga suami tanggung jawab. Maka yang kedua, apa etikanya seorang muslimah dalam bergaul adalah bagaimana dia mampu menjaga kehormatannya. Kehormatan ini akan mencerminkan kepada semua aspek kehidupan sehari-hari. Nah, kehormatan ini maaf, laisal faraj,
bukan hanya sekedar kemaluan saja, tidak. Walaisal laban, dan bukan hanya menjaga buah dadanya. Walaisal lisan, dan tidak hanya menjaga dia punya tutur kata. Tetapi bagaimana dia akan mampu nanti menunjukkan semua itu dari beberapa aspek kehidupannya. Jika dia mampu menjaga kehormatannya. Kehormatan di sini lagi sekali tidak hanya lil faraj, walil laban, walil lisan, walil ain, tetapi kepada semua aspek-aspek yang ada. Maka yang pertama, kalau seorang muslimah mampu menjaga kehormatannya, maka insya Allah yang fasik. Lisan yang membawa kita kepada kehancuran. Salamatul insan fi hibzil lisan. Manusia itu akan selamat bila mana dia mampu menjaga lisannya. Ya. Sebab apa, Bapak sekalian, dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-kalamu tambuzu ma la tambuzul ibrah. Ucapan kita, tutur kata kita ini, lisan kita ini akan mampu menembus, menembak, kena sasaran. Bagikan saat ini rudalnya Iran itu mampu menembus langsung kepada pangkalannya Israel. Ya, kenapa? Itu tepat sasaran. Nah, begitu pula dengan bagaimana lisan kita ini. Kalau lisan kita ini, misalnya sekarang saya melempar umuna ketua umum dengan mungkin misalnya jarum atau mungkin dengan paku, mungkin dengan palu, maka mungkin hanya fisiknya yang akan terkena. Tetapi kalau kita melempar dengan kalimat-kalimat maaf, yang fasik, yang kotor, ya, itu pasti hatinya akan terluka. Nah, hati yang terluka ini amatlah sangat berat. Sehingga apa mas sekalian, para umuna yang berbahagia. Jadi tatkala Rasulullah dihibur ya oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan amanah perintah oleh Allah untuk menghibur Anda untuk jalan-jalan." Itulah yang kita kenal dengan namanya Isra dan Mi'raj. Nah, maka tatkala Nabi beberapa hal yang ditemukan, termasuk diantaranya diajak piknik, diajak jalan-jalan, rekreasi ke surga dan neraka. Kemudian di neraka itu Nabi sempat meneteskan air mata dan berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa umatku dari kaum Hawa, dari kaum ummahat, dari para umuna itu kebanyakan dalam neraka?" Maka malaikat Jibril berkata, karena mereka tidak mampu menjaga kehormatannya. Nah, kehormatan di sini lagi sekali ditafsirkan oleh para ulama kita, para sahabat, itu yang pertama adalah lisannya. Tidak mampu menjaga dia punya tutur kata. Maka etika bergaul seorang umuna, seorang ummi, seorang ibu, seorang mama, dengan siapapun dia bergaul, mesti dan harus dia mampu bertutur kata yang baik. Sebab tadi dikatakan bahwa al-kalamu tampuzu mala tambuzul ibrah. Jadi ucapan itu akan mampu menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Kalau mungkin lagi sekali misalnya kami misalnya melempar umuna atau mungkin abuya atau buya melempar mungkin dengan misalnya parang, belum tentu hatinya akan tersakiti. Tetapi kalau dengan kalimat, maka itu akan tersakiti. Ini yang pertama, etika bagaimana bergaulnya seorang umuna dalam rangka menjaga dia punya kehormatan. Kemudian yang kedua, bagaimana harus mampu dia menjaga yang namanya libas. Ya. Sebab apa? Pakaian ini menjadi tolak ukur bagaimana kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih seorang wanita. Seorang wanita itu pada dasarnya hanya yang boleh terlihat adalah dia punya muka ya dan telapak tangan saja. Yang lainnya merupakan auratnya perempuan. Kalau mampu dia menjaga bagaimana etika berpakaian bagi seorang perempuan,
bagi seorang umunah, maka insya Allah itu akan mengurangi godaan-godaan daripada mungkin maaf laki-laki hidung belang. Ya, ini dikatakan umunah hidung belang. Padahal hidungnya ini dia tidak belang-belang loh, ya. Tapi kenapa kok dikatakan hidung belang? Ya, kenapa? Kalau seorang wanita menggunakan pakaian yang kekurangan bakalnya, ya, kalau bahasa Lombok namanya umuna you can tot, ya, atau you can see lah bahasa kita. Nah, itu akan mempengaruhi birahi daripada lelaki untuk menggodanya. Maka bagaimana bergaulnya seorang umuna, etikanya yakni menjaga dia punya libas, menjaga dia punya pakaian. Karena pakaian ini salah satu penentu tolak ukur daripada seorang wanita. Bagikan seorang tukang bangunan, itu dia punya namanya water pass. Water pass itu ada airnya yang tidak bisa berbohong. Nah, water pass ini untuk mengukur lurus, bengkok, ya, mungkin datarnya bangunan. Nah, untuk seorang umuna, seorang umi, seorang ibu, itu diukur dari bagaimana dia berpakaian. Nah, maka dari itu, bagaimana bisa menjaga pakaiannya, ya. Nah, maka dengan demikian, dengan pakaian ini, maka insya Allah seorang umuna itu akan terjaga, akan terpelihara, akan terhindari, akan aman dan nyaman dari godaan-godaan yang tentu kita tidak inginkan. Nah, maka dengan demikian, tentu pakaian ini termasuk daripada bagian menjaga kehormatan. Tadi hati pertama, kemudian menjaga kehormatan. Kehormatan ini ada beberapa implikasinya, ya. Nah, kemudian itu semua ada dalil-dalilnya, ya. Al-Ahzab ayat 32, ya, itu mungkin silahkan bisa nih kita buka, ya. Ini mungkin karena waktu kita sangat terbatas, nah, sehingga mungkin kami tidak bisa mungkin secara real, detail untuk menjelaskannya. Nah, kemudian di samping itu pula yang ketiga, kehormatan ini pun juga di situ masuk juga yang namanya kesopanan. Ya, kesopanan ini Allah SWT mengaturnya dalam pandangan. Ya, An-Nur juga tadi sudah dibacakan. Seorang wanita harus mampu menjaga dia punya pandangannya. Sebab apa? Nanti seorang umuna, seorang umi, seorang ibu, seorang istri, ya, seorang mama, jika pandangannya, ya, itu mungkin maaf, ada mungkin kalimat kecil dalam hatinya. Misalnya sekarang, maaf, umuna sudah punya pasangan, sudah punya suami. Tatkala umuna berkata, gagahnya, bapak ini, bagaimana kuatnya. Itu nuzus dah namanya. Itu termasuk wanita durhaka kepada suaminya. Dan itu dikatakan sebagai syirik khafi. Syirik yang membawa kepada kehancuran. Nah, sehingga pandangannya seorang umuna ini benar-benar dijaga. Jangan sampai nanti, maaf, kadang-kadang mungkin pas lagi jalan-jalan, mungkin lagi shopping, ya, lagi ke mall, kemana saja. Kemudian umuna sempat melihat laki-laki yang mungkin dianggapnya lebih tegar, lebih gagah, ya, lebih ganteng, misalnya kayak saya. Bukan. Nah, jadi dikatakan, gagahnya ini. Itu kalimat keluar dari seorang umuna, itu nuzus dikatakan. Menjadi perempuan yang durhaka. Nah, maka dengan demikian, menjaga pandangan bagi seorang ummahat, bagi seorang umuna, bagi seorang umi, itu sudah hukumnya wajib ain. Wajib, tidak bisa ditawar. Bagaimanapun juga, menjaga kesopanan adalah menjadi bagian yang harus dijaga dalam etika bergaul seorang wanita. Nah, kemudian yang keempat, dari buah menjaga kehormatan, bagaimana dia mampu bergaul, menjaga pergaulannya. Dia memilih temannya bergaul. Kita dibolehkan saja, ya, bahwa di situ
Dikatakan ada hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia itu boleh. Dengan siapa saja kita boleh bergaul. Tetapi ingat, pergaulan yang membawa maslahat. Pergaulan yang membawa kebaikan. Kalau membawa mudarat, mafsadat, maka tidak boleh kita bergaul. Misalnya sekarang, kita bergaul apalagi saat ini ya, dengan maraknya medsos dan sebagainya. Tidak sedikit di antara rumah tangga ini yang pecah itu karena pergaulan istrinya. Karena pergaulan suaminya. Salah kita bergaul bisa menjadi bahaya. Sebab apa? Pergaulan ini harus dijaga. Begitu banyak kita melihat ya fenomena kehidupan rumah tangga ini yang hancur karena mungkin terjadi pergaulan yang tidak-tidak. Lebih-lebih bagi seorang ummahat, bagi seorang umuna, bagi seorang umi, bagi seorang istri. Bagaimana harus mampu menjaga etika bergaulnya. Apakah bergaulnya ini membawa maslahat, kebaikan, ataukah mungkin sebagai mafsadat, keburukan? Jika itu keburukan, maka jangan sekali-kali kita bergaul. Maka dari itu mari kita memilih teman kita bergaul. Memilih teman bergaul sampai-sampai maaf. Tatkala Nabi ya meneteskan air mata itu berkata bagaimana tentang pandangan beliau tentang kehidupan wanita. Ya. Sebab apa? Seorang nabi itu diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali ya dan para ulama lainnya punya tingkatan keimanan yang kedua. Jadi iman kita itu terbagi 3. Iman pertama dikatakan la yazidu wa la yanqus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Itulah imannya para malaikat. Yang kedua, yazidu wa la yanqusu. Dia terus bertambah imannya, tidak bisa berkurang. Itulah imannya para nabi. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi yang lain-lain semua lah, ya. Tetapi yang utama adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu ada pandangan Nabi Adam itu bisa digoda oleh setan iblis. Tidak, salah. Tetapi justru Nabi Adam itu digoda oleh istrinya, Hawa. Kenapa? Tatkala malaikat ya itu menyampaikan kepada Adam lewat Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Fakun min zalimin. Wahai Adam, ini aman Allah, jangan kau dekati pohon ini, apalagi kau makan buahnya. Iblis laknatullah ya, itu menggoda Nabi Adam bagaimanapun caranya ndak bisa-bisa. Sehingga dia godalah Siti Hawa. Siti Hawa digoda, datang ini setan iblis Allah ini menyamar seperti malaikat, berpakaian putih, jenggotnya hampir mau bersentuhan dengan tanah. Ya. Apa kata malaikat? Apa kata setan iblis ini? Wahai Hawa, sampaikan kepada suamimu, saya ini malaikat Jibril, Allah utus untuk menyampaikan, wahai Adam, wahai Hawa, kalau kalian tidak memakan buah ini, maka kalian akan dilemparkan, dikeluarkan dari surga ini. Maka Siti Hawa, maaf, makanlah itu karena saking takutnya keluar dari surga. Dia makan 2 buah khuldi itu. Nah kemudian Nabi Allah Adam, begitu selesai khalwat, ibadah, nangislah Siti Hawa. Nangis Siti Hawa. Wahai kakanda, wahai abangku, wahai sayangku, wahai kekasihku. Kan kalau engkau tidak ikut makan buah khuldi ini, maka kita berdoakan Allah keluarkan dari surga. Nah, maka tergodalah Nabi Adam oleh Siti Hawa. Tergodalah. Nah, sehingga dia makan, begitu mau mengunyahnya, datang malaikat Jibril memegang lehernya. Ya, Nabi Adam, nah sehingga tidak bisa masuk. Nah, itulah istilahnya, maaf, karena Siti Hawa makan 2 buah khuldi ini, maka dia menjadi buah dadanya seorang wanita. Kalau mungkin Siti Hawa tidak makan itu, Umunah tidak punya buah dada. Ya.
Nah, laki-laki karena Nabi Adam memakan satu belum bisa ditelan, maka inilah menjadi tulang yang ada di tenggorokannya laki-laki. Apa hikmah yang kita ambil di sini? Itulah karena pergaulan, ya, karena pergaulan. Dia yakin sekali ini adalah malaikat Jibril yang datang. Nah, maka tidak ada seorang laki-laki, maaf, yang tidak kalah dengan istrinya. Umuna, saya yakin bisa mengalahkan Buya di rumah. Semua Umuna ini pasti bisa mengalahkan Buya. Tidak ada Buya yang tidak takluk dengan istrinya. Ya, siapa saja. Tidak ada seorang kiai, tidak ada seorang gubernur, seorang bupati, siapa saja. Kalau sudah Umuna bilang pulang, kita mesti pulang. Mungkin kita lagi asik-asik mengobrol, misalnya dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi Umar bilang pulang segera, maka kita bisa pulang. Apa mananya menjaga pergaulan? Apa? Kita punya mungkin karena waktu masih ada berapa lama lagi, Umuna? Masih ada waktu? Si Bu ya, Tinggal menit, baik. silakan Nah, dilanjut. ya baik. Nah, sehingga dengan demikian, maka tatkala Nabi dilapori sama salah seorang sahabat, ya, pernah sahabat melaporkan bagaimana dia punya istri. Ini maaf, ya. Lanjut. Istrinya ini bergaul mungkin dengan para besar lah. Maka datang, ini maaf, jangan dijadikan hati kepada para umuna, para umi. Ini apa yang dikisahkan. Tatkala seorang laki-laki juga pernah menyampaikan laporan kepada Rasulullah tentang bagaimana istrinya yang tidak mau taat, tidak mau beribadah, tidak mau apa. Nah, maka sahabat ini, Nabi menjawabnya dengan apa? Tazawwaj. Kamu nikah lagi. Itu kata Rasulullah. Bayangkan coba. Sekarang ini banyak para ummi yang melarang suaminya menikah. Ya kan? Umi Ketum, boleh nggak Bapak Buya menikah kembali? Jadi dalam Islam boleh, tetapi dalam hati tidak. Nah, jadi itu. Nah, sehingga apa kata Rasulullah? Wahai si fulan, katanya, sampaikan kepada suamimu maqasidus syariah namanya. Apa namanya itu? Maqasidus syariah. Nah, kalau sekarang istri kamu ini bisa menjaga 5 perkara utama sebagai produk kita ini Umi, maka insya Allah rumah tangga kalian akan menjadi samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Bahwa sesungguhnya seorang wanita ini ya pada dasarnya perlu memahami tentang maqasid syariah. Ada 5 perkara yang wajib dijaganya oleh kita semuanya. Kalau ini mampu dijaga oleh para umuna, etika pergaulan kita, maka menjadi 5 kesimpulan yang paling utama dalam kehidupan beretika pergaulan seorang ummi, seorang umuna, seorang ibu, seorang mama, ya, seorang istri. Apa itu? Hifzudinin. Harus mampu menjaga agamanya. Kalau orang wanita bisa menjaga agamanya, maka insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak-tidak. Maka ini hifzudinin, yakni menjaga kita punya agama. Kemudian dijelaskan bahwa hifzun nafsin, menjaga diri. Nah, ini harus mampu menjaga diri. Karena bagaimanapun sekarang, dia mungkin misalnya menjaga agamanya, dia rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin bersedekah, tapi tidak bisa menjaga diri. Nonsen, tidak ada artinya.
dia sholat, tapi dia tidak bisa jaga diri. Ya, mungkin dia misalnya masih bertutur kata, beretika tadi yang sudah kami sampaikan, bagaimana pakaian, bagaimana dia bergaul dan sebagainya. Itu akan menjadi zero. Kalau saja sekarang qadr syariahnya ditinggalkan. Yang kedua tadi adalah hifzu nafsin. Dia harus mampu menjaga dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga bagi umuna, ya, para umi, hifzu aqlin. Dia harus mampu menjaga akal pikirannya. Apa maknanya? Menghindari pergaulan bebas. Menghindari hal-hal yang mungkin membawa kepada mafsadat, kerusakan rumah tangganya. Maka menjaga akalnya ini, karena apa? Bahwa ummi madrasatul ula fiddin, bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam agama. Kalau baik ibunya, baik dia punya ummi, baik dia punya umuna, maka insya Allah akan baik anaknya. Jangan kita pernah melihat anaknya ini kok jahat sekali. Ya. Tetapi kita harus lihat dulu siapa orang tuanya. Kalau uminya baik, insya Allah akan baik anaknya. Kenapa? Itulah sampai-sampai Nabi meletakkan surga di bawah telapak kaki ibu. Mau cari hadis kemana saja, mengatakan surga bawah telapak kaki bapak itu nggak ada umi. Ya. Mau nanya ke ulama mana saja, mau ke Baghdad, mau ke Yaman, mau ke Mesir, nggak ada. Nah, jadi tidak ada lagi yang namanya surga di bawah telapak kaki bapak. Tapi ada bawah kaki ibu, maka ibu ini Allah berikan hal yang luar biasa. Nabi Rasulullah sangat-sangat dihormati, sangat diangkat derajatnya. Kenapa? Harus menjaga dia punya akal pikirannya. Dia harus menjaga apa EQ-nya. Nah, kemudian yang keempat, bahwa seorang umi hifzu nasabin. Harus mampu menjaga kita punya keturunan. Kalau ingin mungkin keturunannya baik, tentu bagaimana? Jangan kita menyerahkan takdir yang salah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Qada itu ada dua, para umi. Ada qada mubram, ada qada muallak. Nah, ada qada yang tidak bisa, qada itu yang tidak bisa kita rubah memang. Itu hanya mati. Tapi kalau rezeki, jodoh, itu namanya qada mubram. Qada yang boleh manusia berikhtiar berusaha. Mana contohnya? Sekarang, Umuna, kenapa giginya kuning? Oh, takdir Allah. Umuna, kenapa rumahnya bocor? Takdir Allah. Umuna, kenapa bajunya sobek? Takdir Allah. Kenapa Umuna badannya bau? Takdir Allah. Salah. Ya. Jangan sampai kita menyerahkan takdir pada Allah SWT. Saya tidak, salah kita. Kenapa? Kita diberikan kesempatan untuk kita berikhtiar, untuk kita berusaha, untuk kita berdoa, berupaya untuk merubah kita punya nasib. Nah, sedangkan qada mu'allaq adalah qada yang memang Allah sudah tentukan. Termasuk di antaranya, yakni yang namanya mati itu sendiri yang tidak bisa berubah. Kemudian terakhir, yakni bagaimana seorang umi ya dalam etika bergaulnya untuk menjaga hifzu malin, yakni menjaga dia punya harta benda sang suami ya maupun daripada harta benda keluarganya. Nah, maka jika mungkin mampu menjaga 5 ya ini, maka insya Allah secara etika bergaulannya pun juga insya Allah pasti akan terhindar, akan terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin karena waktu barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ini benar apa yang kami sampaikan merupakan firman Allah dan sabda baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mungkin salah keliru, ini mungkin merupakan kelemahan, kekhilapan, kebodohan kami pribadi. Mungkin karena kita dengar, insya juga akan ada mungkin jawab, diskusi, musakarah, maka kami persilahkan, kami kembalikan kepada
pembawa acara. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Buya Dr. Kiai Haji Azhar Rashidi MPD. Ya. Kita berlanjut ke ceramah berlanjut. Umi, Ketua Umum. Yang pertama, apakah memuji seseorang lawan jenis tidak diiringi syahwat dan membandingkan dengan pasangan kita, apakah itu termasuk dosa? Silakan kepada Buya dijawab. Ya. Seorang wanita, seorang umi yang membandingkan, ya, mungkin laki-laki lain, entah itu dengan syahwat apa tidak, itu menjadi bagian daripada nuzus, ya. Sebab apa? Haram hukumnya seorang wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya, ya, apalagi sampai membandingkan dia punya suami misalnya. Kira-kira apa itu dalilnya, ya? Teman sekalian, bahwa para umuna, jadi itu apa maknanya? Seorang wanita diharamkan untuk melihat laki-laki lain jika dia sudah mempunyai laki-laki atau bersuami. Tetapi jika misalnya sekarang seorang perempuan yang mungkin saja, ya, misalnya ingin membandingkan, misalnya berikhtiar, maka itu ada namanya istikharah, ya, bukan membanding-bandingkan dari pandangan, tidak. Dimohon pada Allah dengan istikharah. Misalnya, maaf, saya mau menikah lagi, misalnya, jika umumnya mengizinkan, ya. Jadi misalnya ada mungkin 3-4 perempuan yang ingin kita mau pilih ini. Wah ini parasnya besar, wah ini hidungnya mancung, wah ini matanya matahari. Bukan begitu yang kita memilih, ya. Kita menjaga pandangan kita melalui istikharah. Ya. Agama kita sudah mengajarkan. Kenapa dikatakan bahwa al-Islam salihun likulli zamanin wa makanin. Islam ini tetap relevan kapan saja dan di mana saja dan waktu kapan saja. Jadi hukum Islam itu tetap berlaku di mana saja dan kapan saja. Nah, hanya mungkin undang-undang kita saja Indonesia ini yang bisa berubah-ubah, mungkin sesuai dengan keinginan, dengan mungkin kepentingan dan sebagainya. Tapi kalau hukum syara agama ini itu sudah qat'i sifatnya. Tidak boleh wanita yang sudah bersuami itu memandang laki-laki lain, entah itu dengan syahwat apa tidak, tetap hukumnya nuzuz, menjadi wanita durhaka. Mungkin demikian. Sedikit, Bu, ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah dosa ketika kita menggibah suami dengan anak kita? Ini dari Umi Himadir kalau tidak salah. Menggibah suami dengan anak kita, apakah itu termasuk dosa? Silahkan dijawab. Buya. Jadi gibah itu manakala kita membuka aib, ya, aib siapa saja, apalagi suami. Nah, jika kepada anak itu akan menjadi tarbiyah namanya, bukan gibah, ya. Tarbiyah dan tazkirah dan iktibar. Lagi sekali, jika seorang istri mengajak anaknya, bukan saudaranya, maaf, bukan saudaranya, bukan iparnya, ya, ini hanya kepada anak dan kepada orang tua, ya, maka itu akan menjadi tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pembelajaran. Kemudian
menjadi tazkirah, menjadi ingatan, peringatan kepada sang suami. Kita punya niat seperti itu, ya. Nah, kemudian iktibar menjadi pelajaran. Maka insya Allah, jika niatnya menyampaikan aib suami kepada anaknya, nanti mungkin anaknya bisa berkomunikasi dengan bapaknya. Bapak-bapak kadang-kadang ada kalanya Umi, maaf ya, seorang istri tidak bertegur sapa dengan suami. Di sini ada Umi di kampung sebelah. Saya heran Umi, maaf saja. Tidak teguran, itu masaknya berbeda-beda Umi. Suaminya punya panci sendiri, kemudian istrinya punya panci sendiri. Tapi tiap tahun itu lahir anaknya. Hanya 9 detik. Bayangkan coba, tidak teguran loh Umi. Lebaran pun nggak teguran. Ya, istrinya masak sendiri, suaminya juga masak sendiri. Tapi yang aneh dan sayang, setiap tahun istrinya melahirkan. Bayangkan coba, bisa lahir anaknya, padahal dia nggak teguran. Ya, nah, jadi mungkin saja asbab istrinya menyampaikan hal-hal perilaku bapaknya, abahnya, buyanya ya kepada anaknya, mungkin nanti anaknya bisa menjadi wasilah, menjadi penyambung kepada sang suami. Nah, sehingga insya Allah tidak menjadi ghibah. Sama juga dengan kepada orang tuanya, ya, kepada orang tua dengan harapan mungkin nanti suaminya ini bisa diberikan teguran, dinasihati oleh dia punya orang tua. Nah, jadi demikian, jika lagi sekali seorang istri menyampaikan atau menggibahkan suaminya kepada anaknya maupun juga kepada orang tuanya, ya, itu maka menjadi 3 hal, yakni tarbiyah, tazkirah, dan iktibar. Mungkin demikian. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain para Umi? Silakan. Yang Gimana? resen, Nggak ada pertanyaan lagi kah? izin Ibu pembawa acara, Nggih. boleh sedikit Abu ya. Terima kasih dari Monggo. pertanyaan tadi. Sebenarnya apakah itu berdosa apabila kita memuji seseorang tetapi tidak membanding-bandingkan? Karena begini, kami yang di audien ini semua adalah orang-orang yang aktif bermasyarakat, bersosial, ya, dengan masyarakat. Pada saat tertentu ada hal-hal kita yang memberikan support seperti pujian kepada apakah itu sesama perempuan atau laki-laki, tetapi dengan niat hanya keunggulan dari kelebihan dari seseorang itu. Apakah itu namanya membandingkan atas segala dengan bertentangan dengan etika muslimah untuk bergaul di sosial? Karena apa? Karena hal itu bagi ibu-ibu yang ada yang bersosial ya, berintegrasi dalam dakwah, dalam kepemimpinan, itu kadangkala hal itu harus dilakukan, tetapi dengan niat tulus. Apakah semacam ini termasuk hal-hal yang dilarang? Terima kasih. Terima kasih Umi. Bu ya, bisa menyambung ya dari pernyataan Ibu Ketum dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan Bu ya, terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Ketum. Kami memang kebetulan dulu saya kepala kantor Bu ya, sekarang sudah pensiun. Dulu sering, apalagi dalam pidato-pidato, apakah bisa dalam pidato kita menghormati dan memuji bapak-bapak terutama yang memberikan kita penghargaan atau apa itu termasuk
nusuk Bu ya. Kalau kita dalam sambutan kita menghormati dan mensanjung seorang bapak atau pejabat. Mungkin itu yang pertanyaan kami Bu ya. Makasih. Terima kasih para Umuna. Jadi berbeda konteks ya. Kalau konteksnya itu sebagai support, sebagai reward. Kalau mungkin apa namanya dalam agama itu dikatakan sebagai ijtihad ya untuk memberikan maaf saja. Istilahnya motivasi tentu berbeda. Ya, motivasi. sekarang ini presiden kita hebat. Nah, ini kan misalnya, beliau tegas, luar biasa. Ini kan berbeda. Dengan kalimat tadi misalnya, wah, Bapak ini gagah ganteng, bagaimana kuatnya diranjang. Nah, maaf, ini mungkin yang kategori nuzus ya. Yang mungkin sekarang kalau misalnya sekarang Umuna menyanjung anak buahnya. Nah, sekarang lihat contohnya Kabid ini. Beliau luar biasa. Beliau itu kinerjanya luar biasa sekali. Keaktifannya di kantor juga amat kita sanjung sekali. Itu berbeda. Lagi sekali, yang dikatakan nuzus itu manakala kita dengan kalimat yang membandingkan laki-laki itu dengan laki-laki yang kita miliki. Tapi kalau hanya kita menyanjung laki-laki dan tidak kita bandingkan dengan laki-laki kita, tidak nuzus. Nuzus ini manakala kita hubungkan dua laki-laki ini dengan kita punya suami. Itu menjadi nuzus. Tapi kalau hanya menyanjung orang, ya tidak kita bandingkan dia dengan suami kita, tidak nuzus. Ya, yang nuzus ini adalah manakala kita punya lisan, kita punya kalimat, ini membandingkan laki-laki itu dengan apa namanya suami kita, lebih-lebih menggunakan hawa nafsu syahwat. Hatta pun tidak punya syahwat, tetapi kalimatnya itu ya membandingkan kita punya laki-laki, itu juga termasuk nuzus. Kenapa? Kalamnya yang dilihat, ucapannya. Nah, tetapi kalau misalnya kita hanya menyanjung orang, kehebatannya, ya mungkin karena kepintarannya. Contohnya sekarang, kita mungkin sekarang misalnya anggap saja ini kan yang lagi viral KDM, ya. Jadi ini kan lagi viral di mana-mana medsosnya ini ya. Atau mungkin dengan misalnya Gubernur Sumut, dia bilang oh cantik, mungkin yang cantik dan dia tegas nggak apa-apa. Nah, tapi kalau laki-laki mengatakan oh cantik juga perempuan ini ya, nah itu nggak ada nuzusnya. Kalau laki-laki kan dia boleh. Kenapa? Dia boleh 1, 2, 3, 4 kalau mampu. Khiftum Allah ta'dilu fawahidan. Kalau nggak mampu, jawab saja, satu saja umuna. Ya. Nah, itu maknanya bahwa nuzus itu manakala kita bandingkan dengan kita Arjuna, kita punya laki-laki, kita punya pasangan. Tapi kalau hanya memberikan support, reward, sifatnya sanjungan, menjadi motivasi bagi yang lain, insya Allah tidak termasuk nuzus. Mungkin demikian. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Buya. Apakah ada pertanyaan lagi para umi-umi? Satu Bapak Pembalap. Lagi sekali, apakah ada pertanyaan yang diajukan lagi atau sudah tidak ada? Main juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa, kan sudah selalu rajin belajar. Langsung aja, Uma. Ya, Bu ya. Ada. Silakan. Silakan. Temukan rahasia kulit indah dan mempesona. NDS, sebatas keajaiban memiliki beberapa. Silakan. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Dengan Stareno, inovasi yang telah diuji oleh ya. Kalau memang tidak ada yang mengajukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Sulawesi Selatan, Bu ya. Pak Jadli ya. Dari Sulawesi Selatan. Bisa Bu ya menambahkan pertanyaan? Assalamualaikum. Ya, silakan Umi. Silakan Umi. Terkait dengan tadi
kami sebenarnya ragu-ragu bertanya, begitu banyaknya dosa seorang perempuan dari lima etika yang harus dijaga bagi seorang perempuan, tapi kenapa di dalam Rasulullah sangat menghormati seorang perempuan sampai ada hadis mengatakan al-jannatu aqamul ummahat, surga itu ada di telapak kaki seorang ibu, begitu terhormatnya. Tapi ada hal-hal yang sangat harus dijaga, itu yang kami tidak tahu hal-hal yang harus dijaga dibandingkan dengan penghormatan Rasulullah kepada seorang perempuan dalam mendidik anaknya. Tetapi ada juga hal-hal yang sehingga menyebabkan banyak perempuan dalam neraka, Bu ya. Itu yang kami ingin penjelaskan seperti itu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, tatkala kita misalnya sekarang, ya, kita misalnya sekarang ingin berusaha, modal besar, tentu juga risikonya besar, ya. Kalau mungkin misalnya kita modal kecil, tentu juga kecil risikonya. Nah, karena begitu besar Nabi, ya, memuliakan seorang wanita, begitu diangkat martabatnya seorang wanita. Bayangkan, tatkala Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau belum mendapatkan hidayah memeluk agama Islam, Umar ini termasuk salah satu musuh Nabi yang paling utama. Bahkan itu yang bersedia, ya, dengan para kafir Quraisy untuk bunuh Rasulullah. Dan bahkan berapa putri beliau, ya, yang beliau kuburkan dalam kondisi hidup. Ada 3 putri Umar bin Khattab yang dikuburkan hidup-hidup. Sebab dulu tatkala Nabi itu belum datang, ya, jika orang-orang Arab ini memiliki keturunan seorang perempuan yang lahir, itu menjadi aib, ya, menjadi aib, menjadi rasa malu. Dia punya martabat marwah itu akan hancur dianggapnya. Nah, maka dibunuhnya hidup-hidup dan dikuburkan hidup-hidup. Nah, maka Nabi ini datang justru memuliakan yang namanya perempuan. Nah, karena begitu banyak, begitu tinggi dan begitu besar perhatian Nabi kepada perempuan, maka ingat, begitu pula tantangannya, ujiannya akan besar. Tadi kami sampaikan, jika mungkin kita ingin berusaha dengan modal 1 miliar, tentu risikonya pasti akan sangat besar. Tapi mungkin kalau kita berusaha hanya dengan 1 juta rupiah, ya, bahasa kasar, logikanya, maka kita punya itu kecil sekali risikonya. Nah, jadi begitulah kenapa begitu wanita ini, ya, diangkat martabatnya, bahkan disebut berulang-ulang kali, ya, bahkan sampai tatkala Nabi itu akan menghembuskan napas terakhir, beliau berpesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu apa kata Rasulullah, An-nisa wa ummati. Apa kata Rasulullah? Perempuan dan umat-umatku. Nah, bayangkan, akhir hayat saja itu Nabi begitu sayangnya, begitu kangennya, begitu cintanya, begitu dijaganya seorang perempuan ini. Akhir hayat pun juga Nabi berpesan untuk bagaimana kita menjaga namanya perempuan dan perempuan. Kenapa? Satu rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga baiti jannati manakala perempuannya ini menjadi istri yang muti'ah, menjadi istri yang solihah, ya. Nah, kemudian menjadi istri yang qanaah, ya. Nah, istri ta'. Nah, jadi itu, maka insya Allah rumah tangga kita ini akan menjadi baiti jannati. Dan bahkan satu negara pun juga, satu desa itu akan baik manakala baik para wanitanya. Satu negara itu akan hancur manakala negaranya juga wanita juga hancur. Nah, maka saking besarnya penghormatan Rasulullah, tingginya pada perempuan, maka juga ujian tantangannya pun juga
amat sangat besar. Mungkin demikian. Terima kasih Buya. Ya, apakah sudah jelas jawaban dari pertanyaan yang tadi, Umi? Sudah. Oke, alhamdulillah. Adakah pertanyaan lagi? Tadi ada dari Abuya suaranya kedengaran tadi. Abuya Mami Wirabakti jadi. Assalamualaikum, Mami, mana? Ini dalam rangka memperingati hari lanjut Mana Buya Doktor? Tuan Muda Luwir. Itu di kesempatan hari ini kami ulangi untuk Ya, menyampaikan kalau emang tidak jadi, mungkin izinkan saya membacakan kesimpulan ceramah yang disampaikan oleh Abuya Dr. Kiai Haji Tuan Guru Azhar Rashidi MPD. Hal-hal yang penting kita jaga yaitu yang pertama, pentingnya menjaga hati dalam pergaulan. Yang kedua, mampu menjaga kehormatan. Yang ketiga, mampu menjaga lisan dalam bergaul. Yang keempat, mampu menjaga libas atau pakaiannya. Yang kelima, mampu menjaga kesopanan. Keenam, mampu menjaga pandangannya terhadap lawan jenis. Ketujuh, jangan bergaul dengan hal yang membawa kepada keburukan. Dan yang terakhir, mampu menjaga agamanya. Ya, jadi bisa kita simpulkan dari ceramah beliau hal-hal yang disampaikan tadi oleh Buya, semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita para muslimah tetap bisa menjaga etika bergaul dalam kehidupan di masyarakat yang kita jalankan setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita beranjak ke acara yang ketujuh, yaitu doa bersama. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur kita atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Umi Raudah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Umi Raudah, doanya dimulai. Belum ada suaranya Umi Raudah. Mohon maaf gangguan. Yuk, Sailan jaga Masih kok belum siap. Tidak menyimak apa ya? Suaranya belum. Suaranya kemungkinan HP-nya Umi Kiai Raudah. aja yang doa. Pak Kiai aja yang doa saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita, kita bersama-sama mengangkat tangan untuk kita sama-sama menutup pengajian rutin melalui virtual pengajian rutin Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, kami dari pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan seluruh jajaran mengangkatkan tangan guna memohon ridho dan rahmat-Mu, memberikan rahmat kepada kami, keluarga kami, begitu seluruh pengurus Perwati, baik pusat maupun daerah. Berilah kekuatan iman kepada kami, agar kami mampu menjalankan ibadah selama hidup kami. Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kasih sayang kepada kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, dan juga seluruh simpatisan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa-dosa para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, hanya Engkau yang mampu, yang bisa mengampuni akan segala dosa-dosa kami. Ya Razak, Ya Fattah. Allahumma ya Allah, bukakan pintu rezeki pada kami, berikan kami rezeki yang penuh berkah, rezeki yang halalan thayyibah untuk kami, yaitu untuk bekal ibadah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Roda SPD yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum beranjak ke acara penutup, akan ada door prize dengan spin wheel yang akan dipandu oleh Umi Yelni SH. Sebelum kami menyerahkan acara, kami dari pihak Perwati PD NTB mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Ketum atas kepercayaannya menjadikan kami sebagai tuan rumah dalam safari dakwah. Terima kasih banyak. Dan memohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin selama berlangsungnya acara kami sebagai MC ada kata untuk mohon dimaafkan. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Umi Selfie Yelni untuk diambil alih. Umi Selfie. Ya Bu, ya Kak. Ya, silakan untuk dipandu door prize-nya. Ya Ibu. Sebelum door prize, spin wheel, ada penyerahan
piagam tanda terima kasih kepada Tuan Guru kita, penceramah kita pada hari ini. Bisa Silakan ditampilkan? Umi Ketum. Bisa ditampilkan? Iya, Bu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umunah. Izin kebiasaan atau dari pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati untuk memberikan ucapan terima kasih kepada penceramah setiap kita mengadakan safari dakwah. Ini yang bisa kami berikan tanda terima kasih kami kepada penceramah Abuya, Dr. Tengku Dr. Azhar Rasidi, MPD. Maaf di sini tidak tidak lengkap namanya beliau, ya hanya Kiai Haji Azhar Rasidi MPD. Seharusnya ada dokter. Buya, mohon diterima tanda terima kasih kami ini. Hanya ini yang bisa kami berikan sebagai tanda terima kasih kami kepada Buya pada pagi hari ini telah memberikan pencerahan kepada kami terutama tentang etika muslimah yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan tentunya nanti akan bisa diketularkan oleh majelis-majelis salim daerah, pimpinan-pimpinan daerah untuk kehidupan atau amalan sehari-hari sebagai arahan dan petunjuk tadi. Terima kasih Buya, mohon diterima piagam penghargaan ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa jazakillah Umuna Ketum Perwati. Namun mungkin sebagai masukan saja sebelum kami terima untuk masa-masa mendatang, karena kita ini adalah ormas Islam, sayogianya, hendaknya, seharusnya, bahkan mungkin ke depannya Umuna kita wajibkan diri untuk mencantumkan tanggal hijrah kita di piagam maupun juga di surat, ya. Nah, karena ini kita ormas Islam, ya, apalagi dengan ada di tarbiyah. bawah Buya. Di bawah itu Secara hanya virtual Jakarta dilaksanakan pada tanggal 22 Mei. Juni. Nggak ada tanggal hijrahnya. Ya. Misalnya itu garing 26 misalnya Zulhijjah 1446 Hijrah. Nah, ini karena kita sebagai umat Islam, ya, mohon maaf, kita memulai dari hal-hal yang kecil, yang mungkin saja, misalnya, tidak terbiasa, kita biasakan. Hal biasa yang kita lakukan, kita mungkin bisa rubah. Contoh misalnya, penyebutan kalimat hari Minggu, kita memaksimalkan diri, merubahnya ke hari Ahad. Nah, kemudian tanggal yang biasa kita cantumkan di sini, mungkin hanya miladiah saja, kita mungkin ke depannya Umuna, masukkan kami kalau boleh, nanti dilakukan hijrahnya. Ya. Nah, ini di sini tidak ada mengatakan tanggal hijrahnya. Ini mungkin ke depannya Umuna untuk apa? Bagi mungkin ormas yang lainnya tidak menjadi cibiran. Ini kenapa kok Perti tidak menggunakan mungkin kalender hijrah. Nah, ini mungkin yang kita biasakan di masa-masa mendatang. Untuk itu kami dengan alhamdulillah wa syukurillah wa jazakillah kami terima piagam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada kita semua. Mungkin ada yang saya keliru semata-mata kelemahan kebodohan kami pribadi. Sekian terima kasih. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya, akan segera kita sempurnakan dan terima kasih masukannya untuk hal ini. Ini adalah untuk kebaikan di masa yang akan datang. Kepada Ananda Selfie bisa disempurnakan ya sebelum kita kirim hal itu. Terima kasih Buya masukannya dan alhamdulillah
Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada Selfie, Selfie Yelni selfie mulai bisa berkasnya. diambil alih selfie. Baik Ibu, langsung ke spin wheel Ibu. Ya Ibu rasa begitu, langsung ke spin wheel. Oke. Yedis. Lampu. Singkat padat. Baik Ibu, sebelum memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi dan Buya hadirin. Saat ini kita memasuki sesi pemutaran spin wheel. Sebelumnya saya akan share screen. Apakah share screen saya dapat terlihat? Belum. Kamu sering sendirian. Apakah sudah dapat terlihat, Ibu? Sudah. Oke. Baik, saat ini kita memasuki sesi pemutaran spin wheel. Sesi pemutaran spin wheel ini seperti yang biasa kita lakukan setiap safari dakwah itu ada 3 sesi pemutaran spin wheel. Spin wheel pagi hari ini yang disponsori oleh Ibu Indah Lisdawati. Beliau adalah salah satu pengurus PP Perwati. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan melakukan pemutaran spin wheel. 3, 2, 1. Aneh aja, kamu dapat dari mana? Udah, kamu gak perlu tahu. Ibu Umi Tuti Sumiati, apakah masih ada di link Zoom meeting? Umi Tuti Sumiati, apakah masih standby di link Zoom meeting? Sudah pulang. Bagaimana Ibu Ketum? Sebentar saya lihat. Ya. Sudah tidak ada Ibu? Sudah tidak ada memang. Baik, kita close atas Ibu Tuti Sumiati dan selanjutnya kita lakukan pemutaran spin wheel kembali. Baik, 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Yetiana. Ibu Yetiana, apakah masih standby di link Zoom meeting? Halo? Umi Yetiana, apakah masih standby di link Zoom meeting? Kalau namanya sih ada ini, tapi ada sih suaranya namanya. nggak ada. Bagaimana Ibu? Ibu Yeti Coba mungkin bisa dibuka suaranya. Coba dilihat di penampilan. Kali dia nggak bisa. Oke, kita cek Ibu Yetiana. Yetiana? Ada sih ini Bu. Ada sih ya, cuman apakah alamatnya lengkap? Ini Ibu ada Yeti, nih ada. itu suaranya tolong dibuka dulu. Ibu Yetiana, Umi Yeti, apakah Umi Yeti bisa? Ada beliau ada. Oke, baik, kita skip untuk Ibu Yetiana ya Ibu. Ya, ada. Oke, sesi selanjutnya pemutaran spin wheel kedua. 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Lia Haksorini Ramalia. Ibu Lia adalah salah satu pengurus dari PP Perwati. Ibu Lia, apakah masih standby di link Zoom meeting? Masihlah, beliau nanti akan menutup acara. Bagaimana Ibu? Halo, masih Ya. alhamdulillah. Oke. Makasih Lanjut. banyak. Baik Ibu. Yang Ibu Lia, oke, selanjutnya kita lakukan pemutaran spin wheel yang ketiga. Dengan 0 gram sukrosa,
Selamat kepada Ibu Dr. Jum Anidar. Nah, Sumatera Barat ini. Iya. Umi Jum Anidar, apakah masih standby di link Zoom meeting? Masih Ibu Tafi. Ibu Jum dari mana Ibu? Sumbar. Perwati Sumbar. Ya. Terima kasih. Selamat kepada Ibu Jum. Ya. Terima kasih. Saat ini ada 3 pemenang spin wheel, yakni Bu Yuli, yakni Bu Ibu Lia, dan Yeti, Ibu Nida. Lia, dan Ibu Jum. Terima kasih kepada Umi dan Buya atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selfie kayaknya di atas kereta itu, apa di atas pesawat? Ya, silakan. Baik. Baik, Buya-Buya dan juga Umuna-Umuna dan juga seluruh peserta taklim pada pagi hari ini. Demikian kita telah mengikuti rangkaian acara Safari Dakwah pengajian virtual bulan Juni 2025. Mari kita sama-sama menyebut hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa seluruh rangkaian acara pada hari ini kita nyatakan selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita bertemu pada pengajian Safari Dakwah pada bulan berikutnya. Saya tutup. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.